Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang antisipasi pohon tumbang di masa penghujan. Ya, Dika, ini kalau kita sering melewati daerah-daerah di Jakarta, ketika ada pohon-pohon besar, merasa takut tidak kalau tiba-tiba terjadi hujan lebat, kemudian angin kencang dan pasti tumbang? takut. Apalagi kalau memarkir mobil di bawah pohon-pohon yang besar ini juga menakutkan kan? Iya, menakutkan. Juga Selain nyawa juga kendaraannya ya, kendaraan. seperti itu. Ya, pemirsa, memasuki musim penghujan, banyak tempat di daerah di Indonesia ya, terutama di Jakarta yang rawan tentang pohon tumbang. Betul sekali. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pohon ini mereka justru mempunyai banyak manfaat baik untuk manusia. Tetapi ketika kita ada kejadian pohon tumbang itu bisa membahayakan masyarakat ya. Padahal kalau dilihat dari sisi baiknya ada manfaat ekologis dan juga banyak sosial bagi masyarakat Cuma karena Indonesia. cuaca ekstrim ya mungkin Betul jadi sekali. Jadi harus ekstra waspada untuk menangani pohon-pohon yang ada di Jakarta ini. Nah, untuk membahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DKI tentang bagaimana mengatasi fenomena pohon tumbang di DKI Jakarta khususnya memasuki musim penghujan ini, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Insinyur Ratna Diah Kurniati MSI selaku Kepala Dinas Pertamanan dan juga Pemakaman DKI Jakarta dan juga Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin selaku Ahli Manajemen dan Ekologi Lanskap IPB. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini tentang fenomena pohon tumbang di musim penghujan, kita saksikan dulu tayangan berikut. Memasuki puncak musim penghujan, curah hujan yang turun seringkali disertai angin yang menyebabkan badai hingga cuaca ekstrim. Hujan yang disertai angin banyak menyebabkan kekhawatiran masyarakat seperti banjir, longsor, hingga pohon tumbang. Fenomena pohon tumbang banyak terjadi menimpa kendaraan bahkan menimpa warga yang sedang melintas. Hal ini tentu merugikan masyarakat dari segi materi maupun moral karena dapat mengakibatkan korban jiwa. Pohon rawan tumbang seringkali tidak dapat terlihat secara kasat mata. Banyak masyarakat yang kurang paham akan potensi pohon tumbang yang dapat mengancam keselamatan mereka. Di wilayah DKI Jakarta, data keberadaan dan keadaan pohon belum banyak dimengerti masyarakat, sehingga informasi titik-titik kerawanan pohon tumbang belum banyak diketahui masyarakat. Ya, ini kalau kita lihat sebenarnya pohon ini bisa menghiasi ya. Iya, dan juga jadi adem. Iya, dan menyerap polutan juga pastinya, apalagi Jakarta super ya. Tapi memang harus perawatannya juga ekstra ya supaya tetap aman dan indah dilihat. Pasti. Kita langsung ke Prof Hadi dan juga Ibu Ratna. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Halo Indonesia. Oke, ini ke Bu Ratna dulu. Bu Ratna, ini kalau kita lihat kan pohon memang banyak fungsinya, baik dari sisi ekologis maupun sosialnya. Nah, ketika kita berbicara tentang pohon yang bisa saja tumbang kapan saja, itu kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta khususnya dari Dinas Pertamanan sendiri? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kita yang sudah banyak kita lakukan nih saat ini adalah memang kan pada bulan di April sampai dengan Januari sampai dengan April memang ini intensitas hujan tinggi. Itu memang banyak resiko seperti yaitu yang tadi disampaikan pohon tumbang. Memang kita lakukan adalah salah satunya adalah dengan melakukan penopingan atau pruning, pemangkasan pohon gitu. Seperti yang memang tajuknya rimbun itu sudah kita lakukan dengan mengurangi tajuknya sekitar 20-30%. Juga misalnya kita sudah ada juga yang batangnya itu kropos. Nah, itu juga itu sudah kita lakukan penebangan pohon langsung kita lakukan tebang pohon. Karena kalau kita diamkan tuh pasti nantinya tiba-tiba hujan deras nggak ketahuan jatuh. Titik mana saja sih yang sudah dilakukan penebangan tajuknya, lalu juga penebangan pohon yang sudah kropos ini? Itu sudah kita lakukan di 5 wilayah secara serentak. Memang kan kalau yang yang banyak itu pohon tumbang itu di lokasi-lokasi seperti di Jakarta Selatan, nah itu di Jakarta Pusat karena kalau Jakarta Pusat banyak pohon tuanya. Terus ketiga di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Barat. Berapa banyak saat itu yang ditebang? Kalau kita yang untuk kita sudah lakukan misalnya kayak pruning itu kurang lebih kita sudah lakukan setahun ini dari Januari sampai dengan Desember kurang lebih sekitar 14.500 pohon. 14.500 pohon. Ya, tapi kalau dipikir-pikir ini penyerap polutan yang sangat baik dan 14.000 kita kehilangan ya. Kita bukan tebang, tapi kita pruning. Nah, ini perhitungannya seperti apa? Kita lihat kan, misalnya pohon itu sudah lebat, rimbun, nah itu kita lakukan pruning itu semua. Dan juga ada banyak permintaan dari masyarakat
Nah, itu kita lakukan penopingan pohon. Oke, itu kalau kita lihat adalah salah satu solusi antisipatif ya, antisipasi untuk pohon-pohon yang mungkin akan tumbang. Kita ke Prof Hadi. Prof Hadi, ini kalau kita lihat kan pohon-pohon ini sebenarnya tadi selalu kita bahas punya banyak manfaat ya. Betul. Ada jasa ekosistem di situ. Iya, Nah, kira-kira bisa dijelaskan kepada pemirsa semuanya sebenarnya jasa ekosistem apa yang bisa didapat dari pohon ini sendiri? Iya, jadi terkait dengan musim hujan lalu banyak yang tumbang. Iya. Jadi itu kan sebenarnya kalau tadi istilah penebangan itu kalau diperlukan. Jadi misalnya pohon itu tidak normal, pohon itu tidak sehat. Nah, itu baru keputusan ditebang. Tapi manakala masih bisa di treatment, bisa dikelola, kropos itu masih bisa dengan cavity treatment, penampalan misalnya, ya kita lakukan. Kemudian bahwa pohon itu memiliki nilai jasa gitu ya, sangat banyak Mas, Mbak. Jadi antara lain jasa ekosistem atau jasa lanskap. Kita tahulah pohon itu memiliki dedaunan yang rimbun, dia bisa menyerap CO2 ya, carbon sequestration. Itu yang menyebabkan lingkungan kota Jakarta menjadi lebih sejuk kalau pohonnya banyak karena ada ameliorasi iklim gitu ya. CO2 diserap, kemudian juga dia mengeluarkan oksigen. Kita tahu semua ya, kita bernafas membutuhkan oksigen O2. Itu diproduksi oleh pohon. Tetapi selain itu juga pohon kota itu juga bisa memproteksi tata tanah, tata air. Kalau tadi CO2 itu berarti tata udara ya, polusinya turun. Tapi kalau tata air dia bisa menyimpan air dengan perakarannya yang bagus dan sebagainya. Kemudian untuk tata tanah dia bisa mengurangi erosi ya dan sebagainya. Kemudian selain itu kita juga jangan lupa bahwa pohon-pohon kota itu juga bisa menjadi habitat satwa liar ya. Burung kota itu aneka macam burung. Kalau kita milih pohonnya tepat gitu ya, entah itu bunganya dari madu kan, entah itu buahnya dan sebagainya. Kemudian juga dia bisa memberi keindahan kota. Itu satu jasa itu ya. Jadi artinya masyarakat kota yang menikmati mestinya membayar. Nah, membayar tuh lewat mana? Tentu lewat perhatian, ikut merawat, meskipun nanti ada hitung-hitungannya. Nah, dia mungkin masyarakat memang harusnya membayar ya dengan perhatian. Nah, selama ini mungkin yang mengelola pertamanan dan pemakaman di Jakarta, bagaimana masyarakat setidaknya merawat tumbuhan yang ada di sampingnya gitu loh, di pohon-pohon mereka. Seperti apa kondisinya? Jadi gini, kalau saya lihat sih ya, kita setelah evaluasi gitu, kayaknya masyarakat sendiri sudah mulai peduli terhadap pohon. Mereka juga sudah tahu banyak manfaat terhadap pohon itu sendiri. Karena kan memang seperti pohon itu bisa menyerap CO2, mengeluarkan O2. Karena kan kalau O2 sendiri kalau kita butuhkan juga sangat mahal ya Pak ya. Betul. Kan jadi memang saya lihat sih mereka sudah peduli, sudah mulai dia menjaga, merawat taman gitu, dan juga banyak permintaan atau permohonan ke kami nih untuk misalnya dia tidak ada pohon, nah itu bisa bisa mengajukan permohonan ke Dinas Pertamanan. Oke, nah ini terkait dengan mau masuk musim penghujan, bahwa sebenarnya selain misalkan ada masyarakat yang merasa khawatir ada pohon yang besar atau keropos di dekat kawasannya, apakah itu bisa mengajukan untuk ditebang? Tapi jawabnya nanti ya setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.